dimulai, Bu. Terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Septina Ningsih. Saya merupakan ahli gizi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Di sini mungkin saya lebih ke berbagi ilmu ya. Sini kita masih sama-sama belajar. Sama kayak salam kenal juga untuk Bu EN. Sama nih Bu, kita sama-sama belajar. Ya, benar. Kita mulai ya. Ini pengasuhnya masih muda-muda banget semua ya. Panggilnya kakak-kakak aja kali ya. Masih muda-muda udah banyak ngasuh anak ya. Hebat-hebat nih kakak-kakak semuanya. Sabarnya ekstra nih. Baik kakak-kakak semua, mungkin materinya kita langsung aja kali ya. Di sini saya mungkin akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan asupan gizi untuk meningkatkan gizi bagi bayi dan balita. Di sini untuk memenuhi asupan gizi untuk bayi dan balita tersendiri, kita harus memberikan gizi yang seimbang terdahulu untuk bayi dan balitanya. Dan gizi seimbang tersebut di dalamnya harus ada golongan-golongan 3 yang menjadi sumber-sumber untuk kebutuhan kita sehari-harinya. Di sini itu yang pertama ada golongan sumber tenaga yang terdapat di dalamnya, yaitu ada karbohidrat dan lemak. Jadi karbohidrat tersebut kita bisa dapat dari nasi, roti, tepung-tepungan, singkong, umbi, atau dan lainnya. Nggak mesti harus nasi yang slogannya orang Indonesia yang nempel banget, nggak makan nasi, belum makan kalau nggak makan nasi. Padahal pengganti satuannya itu banyak. Lalu di sini sumber golongan tenaga lainnya itu ada lemak. Kita bisa dapatkan dari margarin, minyak, santan. Itu bisa kita peroleh di hari-hari mudah ya. Lalu golongan selanjutnya itu ada sumber zat pembangun. Zat pembangun di sini ada protein hewani dan nabati. Protein hewani sendiri itu terdapat pada daging, ayam, telur, seafood, ikan. Lalu protein nabati itu ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Lalu golongan sumber terakhir itu zat pengatur, yaitu vitamin dan mineral. Itu bisa kita dapatkan pada buah, sayur, vitamin B, vitamin A, itu bisa kita peroleh juga dari makanan-makanan yang kita konsumsi dari sehari-hari. Lalu ketiga golongan tersebut harus ada dalam menu makanan kita setiap harinya, dan jumlahnya itu disesuaikan dengan usia anak. Jika ingin mencoba makanan baru, perkenalan makanan baru kepada anak, itu upayakan pada anak setengah lapar atau pada lapar. Jadi, untuk dianya menarik untuk makanan baru itu ada ketertarikannya. Jadi, pastikan anak jangan pada kenyang. Jadi, kita coba untuk makanan baru, akhirnya penolakan itu pasti gitu, karena anaknya udah kenyang duluan. Dan seandainya anak melakukan penolakan, pastikan juga itu mencobanya kembali, jangan langsung menyerah. Nanti anaknya malah nggak ada kita kenalkan dengan makanan baru, jadi terlalu monoton, hanya itu saja yang kita berikan. Lalu untuk asupan gizi itu sendiri, bisa kita lihat dari keseimbangan itu bisa kita lihat juga dari di sini ada pedoman 10 pedoman gizi seimbang. Ini bisa menjadi acuan kita dalam konsumsi sehari-harinya untuk memenuhi keseimbangan. Jadi bisa jadi salah satu arahan nih. Di sini ada yang pertama itu makanan, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Seperti yang saya bilang tadi, nggak mesti harus nasi. Kita bisa ganti dengan roti, mie, atau juga kayak seperti umbi-umbian, lebih bervariasi. Lalu batasi konsumsi panganan asin, manis, dan berlemak. Untuk bayi sendiri yang baru mencoba untuk MPASI seperti bayi 6 bulan ke atas, mungkin ini kita lebih
perhatikan kembali untuk makanan anak sendiri itu seharusnya tidak terlalu manis atau terlalu asin sebagai hanya penambah rasa kepada anak, pengenalan rasa. Jadi jika anak dari awalnya udah dikasih makan yang dengan rasanya yang udah kuat, udah strong banget nih, nanti ke depannya ditakutkan anak itu udah tahu rasa-rasa yang enakan yang kemarin nih, asinnya kerasa atau lebih manis. Jadi lebih boleh diperhatikan penggunaan garam dan rasa manis dan asin hanya sebagai penambah lezatnya dari makanan tersebut. Lalu melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Boleh nih untuk anak-anak yang udah balita kali ya, itu bisa tuh kita ajak dengan aktivitas fisik. Apalagi kan mungkin kegiatan lebih banyak di rumah nih dalam kondisi yang sekarang, lebih banyak kegiatan di rumah. Bisa mungkin kita ajak dengan membantu pekerjaan rumah, aktivitas fisik. Boleh kita ajak minta bantu dengan pekerjaan rumah seperti membersihkan tempat tidur atau menyiram bunga, pokoknya hal-hal kecil yang setidaknya kita melakukan aktivitas fisik setiap harinya. Lalu biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Apalagi di saat pandemi sekarang, kita harus lebih ekstra banget nih cuci tangannya. Lalu biasakan sarapan pagi. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Banyak makan buah dan sayur. Untuk buah dan sayur ini mungkin lebih kita perhatikan untuk anak dari 1 tahun ke atas saja. Untuk bayi yang baru memulai MPASI sampai umur 1 tahun, itu untuk sayur dan buah masih kita lakukan pengenalan. Bukan sesuatu yang harus wajib nih di menu MPASI anak. Jadi kita boleh menambahkan sayur dan buah hanya saja itu sebagai pengenalan aneka ragam makanan. Karena pada bayi sendiri, nyatanya untuk sayur dan buah itu konsumsinya tidak seperti kebutuhan kita orang dewasa. Lalu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Bagi kakak-kakak semua nih, atau yang bagian pembelian untuk konsumsi hari-hari di panti sosial asuhannya. Pastikan untuk membaca label makanan, yang seperti makanan kemasan yang kita beli. Pastikan dengan expirednya, kandungan gizinya, lalu dengan adakah tidak standar atau MUI-nya. Lalu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Asupan gizi di sini saya akan mulai dengan bayi terlebih dahulu. Di panti asuhan tadi katanya ada sekitar 6 bayi ya, kakak-kakak semua ya. Oh, baik, saya mulai dari bayi di sini. Usia 1-6 bulan itu kecukupan gizi pada bayi itu masih 100% dari ASI. Jadi nggak perlu tambahan apa-apa. Mungkin dalam kasus sebagai sasaran seminar kali ini mungkin panti sosial asuhan dengan kondisional kemungkinan mungkin banyaknya nanti itu dikasih susu formula ya kakak-kakak ya. Iya, Bu. Betul. Karena kondisional kan Kak ya. Iya, kita di sini ada membahas nanti sedikit tentang susu formula. Lalu selanjutnya di usia 6-8 bulan itu ASI mencukupi 70% kebutuhan energi dan 30%-nya itu harus dari MPASI. Teksturnya kita bisa mulai dari lumat dengan frekuensi 2-3 kali sehari. Frekuensi bisa sampai jumlahnya bisa 5-8 sendok makan sekali makannya. Dan itu bisa teksturnya seperti nasi tim saring. Masih teksturnya yang nggak terlalu kasar, masih lumat. Lalu usia 9-11 bulan, itu kebutuhan 50% ASI dan 50% lagi MPASI. Di sini pemberiannya teksturnya masih lumat, hanya saja sudah bertekstur. Seperti bulir-bulir sayur dan nasinya udah mulai terlihat. Di sini selanjutnya usia di atas 1 tahun mulai dikenalkan dengan makanan padat. Tujuannya dengan adanya peningkatan makanan ini, tekstur makanan, diharapkan nanti anak-anaknya juga belajar mengunyah. Dan itu menstimulasi juga. Salah satu stimulasi juga Ibu En ya.
Lalu jadi harapannya teksturnya itu bertahap hingga akhirnya nanti anak di atas usia 1 tahun itu udah mulai diperkenalkan dengan makanan kebiasaan keluarga yang teksturnya mungkin nasinya masih bubur nih, tapi lauknya udah seperti dicincang atau disuwir. Pokoknya teksturnya semakin bertambah usia anak, itu tekstur makanannya harus makin naik. Jadi anaknya mulai belajar mengunyah, giginya juga mulai diasah dengan makanan-makanan yang kita berikan. Lalu di sini saya akan membahas sedikit susu formula. Pemberian susu formula itu mungkin kita pemberiannya dilakukan karena tidak mendapatkan ASI atau sebagai tambahan jika ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi. Susu formula tidak lebih baik dari ASI karena nyatanya emang nilai ASI ini nggak ada yang bisa gantiin ya. Lalu efek samping dari pemberian ASI susu formula terlalu rutin itu mungkin gangguan saluran pencernaan. Mungkin ada di beberapa kasus anak dengan kondisi perutnya itu tiap anak nggak sama, pencernaannya tidak sama. Mungkin terjadi jadinya kayak diare. Akhirnya anaknya nanti gangguan pencernaan, takut jadinya malah dehidrasi. Jika ini terlalu berlanjut, malah jadinya terjadi nanti infeksi saluran pencernaan. Lalu ada juga efek sampingnya itu karies gigi susu. Karena gigi anak kan baru-baru tumbuh tuh. Apalagi minum susunya juga langsung dari dot gitu. Lalu terjadi resiko kegemukan. Resiko kegemukan di sini bisa terjadi itu karena faktor pemberiannya. Pemberian susu formula ini berapa kali dalam sehari? Sesuaikah tidak dengan kebutuhannya? Nanti anaknya nggak mau makan, nggak doyan makan. Biar bantu asupan, dikasihnya susu. Biar anaknya kenyang. Biar anaknya nggak kurang-kurang banget nih, karena beratnya nggak naik-naik, jadi di cover dengan susu. Akhirnya itu bisa jadi resiko kegemukan. Lalu kekurangan asupan juga. Jadi ini bertolak belakang nih dengan resiko sebelumnya. Kekurangan asupan di sini bisa terjadi karena pemberian yang tidak sesuai takaran atau anjuran. Seperti takarannya mungkin dengan 200 ml air atau 180 ml air, 3 sendok makan susu. Tapi karena biar banyak, biar kenyang, airnya ditambahin jadinya 250 ml. Jadinya yang dikonsumsi anak, yang didapat malah hanya kembung atau begah dari airnya. Nutrisi itu sendiri sudah ada. Karena tidak sesuai takaran dan anjuran yang sesuai petunjuk dari pemakaian susunya. Jadi disarankan, jika pun anak dikasih susu formula, pastikan sesuai dengan kondisi dan takaran yang pas, sehingga sasarannya tepat dan pemberiannya pun bermanfaat. Jadi kita bukan tujuannya biar menghemat nih, biar menghemat anaknya biar minum susunya banyak, airnya dibanyakin, tapi nggak sesuai takaran, malah itu jadinya sama aja lebih ke mubazir, yang dapat cuman begah dan kenyangnya aja, nutrisinya tidak dapat. Lalu pemberian susu formula harus sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada kebutuhan gizi bayi dan balita, itu dapat terpenuhi jika kita memperhatikan pola makan. Dan pola makan di sini harus tepat jenis. Tepat jenis di sini, pastikan jenisnya yang seperti apa, yang harusnya sehat, bukan makanan-makanan yang junk food, fast food, atau yang natriumnya tinggi, pengawetnya tinggi. Kita bisa mengkonsumsi itu, tapi hanya mungkin lagi pengen banget nih, bukan sebagai makanan yang wajib atau biasa kita konsumsi dalam sehari-hari gitu. Jadi boleh lebih tepat jenis di sini, lebih ke mungkin yang tetap ada 3 sumber tadi, yang ada sumber tenaga, pembangun, dan pengatur. Lalu tempat jumlah di sini harus pas dengan sesuai kebutuhan, nggak berlebih ataupun berkurang. Apalagi kalau itu biasanya mau nanya nih kakak-kakak semua, kalau makan di sana berarti itu makan bareng langsung dibagi-bagi langsung sama kakak-kakak semua ya? Halo kakak-kakak pengasuh.
Mau nanya nih Kak, untuk metode pemberian makan di panti sosial asuhan sendiri itu gimana ya Kak? Halo, Rizka. Rizka dengar nggak? Ya, Bu. Kalau bayi yang di atas 6 bulan, bubur instan. Recording in progress. Kalau untuk balita Kak, pemberian makannya itu makannya barengan gitu ya, dibagi-bagi langsung sama pengasuhnya ya? Kalau bayi yang umur 6 bulan sampai 12 bulan, bubur instan. Bayi 1 tahun ke atas, nasi. Jelas nggak Bu suaranya? Iya jelas, boleh dilanjutin aja Kak. Maksud saya itu pemberiannya berarti kayak kita di kantin sekolah nggak sih berbaris ngantri gitu, atau langsung mereka ngambil sendiri porsi mereka? Disuapin. Untuk yang usianya udah 3 tahun atau sampai 5 tahun itu apa masihkah disuapkan? Makan sendiri. Jadi yang mau ditanyakan ini, apakah dibagi langsung oleh pengasuh atau anak sendiri yang mengambil porsi makan mereka? Dibagiin. Dibagiin ya. Itu pembagiannya gimana ya Kak ya? Apakah Berpiring. Ngantri. Iya, maksudnya tuh porsinya apakah sesuai sama rata atau melihat kebutuhan anak? Melihat kebutuhan. Lihat kebutuhan. Ya kalau emang di sini emang sasaran kita sama tepat jumlah ya Kak ya. Jadi emang kita mengharapkannya emang sesuai kebutuhan, bukan berarti karena mungkin takutnya kita hindarinya anaknya rame nih biar cukup jadinya kita bagi rata, padahal kebutuhan tiap usia anak itu beda-beda. Jadi kita ngarepinnya emang sesuai kebutuhan. Apalagi laki-laki dan perempuan pun dengan umur yang sama itu kebutuhannya juga berbeda. Apalagi dengan umur yang berbeda itu pasti kebutuhannya bertambahnya usia itu nanti kebutuhannya juga lebih dengan porsi-porsi tertentu. Jadi boleh lebih disesuaikan dengan kebutuhan anak tiap usianya. Teksturnya juga lebih diperhatikan. Oh berarti kalau untuk bayi hampir setiap jam makan itu makanan instan ya Kak ya? Iya. Oh, berarti nggak ada yang bikin sendiri ya Kak ya? Ada tapi jarang. Iya nggak masalah sih Kak sebenarnya. Makanan instan sendiri pun nggak masalah. Karena itu sendiri juga makanan fortifikasi yang tujuannya juga udah disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Hanya saja pastikan emang takaran dan jumlahnya itu tepat. Takaran penyajiannya ikutin petunjuknya, sesuai apa enggak. Jangan nanti kebanyakan air jadinya malah keenceran, sama seperti halnya dengan susu tadi gitu. Jadi mungkin boleh lebih diselingin dengan bikin sendiri dan diselingin dengan yang makanan instan, itu juga nggak masalah. Kalau di sini ada tepat jam makan. Tepat jam makan di sini kita harus konsisten jam makan. Jam makannya harus tepat dan konsisten setiap harinya. Diharapkannya ini nanti terjadinya sebagai kebiasaan ke depannya dan pola makannya lebih bagus dan ini bisa mempengaruhi juga dengan pemenuhan kebutuhan zat gizi. Tepat jam makan di sini kita ngarepinnya untuk sarapan jam 7, berarti harus on time jam 7. Nanti jam makan siangnya jam 12 sampai jam 1, itu juga harus on time. Karena nanti kalau kita udah rutin nih dengan jam yang sama,
Lalu di hari tertentu kita telat nih makan, otak kita udah ngirim-ngirim sinyal untuk lapar nih, makan gitu. Oh, jam segini biasanya udah makan kok belum makan juga ya gitu. Malah takutnya nanti makannya jadinya kayak balas dendam. Kayak makannya harusnya sesuai porsinya segini nih. Karena waktu makannya udah diundur, laparnya juga udah berat banget. Nanti malah porsi makannya lebih berlebihan dari kebutuhan dan akhirnya kita ngarepinnya menghindari dari kegemukan. Maka di sini juga harus tepat jam makan biar konsisten jam makan. Lalu di sini saya juga menyebutkan asupan kurang. Di sini kebutuhan-kebutuhan yang membuat asupan anak itu kurang yaitu ada pola makan yang salah. Berarti emang kita harus menerapkan pola makan yang 3 tadi, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat jam makan. Hindari kalau bisa ketiganya ini dilakukan sehingga adanya menghindari pola makan yang salah. Lalu pengetahuan ibu di sini seperti umur anak usia 9 bulan harusnya tekstur makannya udah mulai ada bulirnya, tapi masih stuck di makanan bubur yang masih kayak nasi tim saring. Nanti malah adanya keluhan anak saya nggak suka mengunyah, langsung ditelan aja atau dilepeh, susah disuruh ngunyah. Makanya itu tadi tujuan kita pemberian makannya sesuai tekstur. Lalu pola asuh dan ekonomi serta infeksi. Infeksi ini juga bisa menjadi salah satu kekurangannya asupan. Bisa jadi mungkin anaknya diare atau cacingan, itu bisa menghambat penyerapan makanan pada anak. Lalu untuk selanjutnya, jadi di masa pertumbuhan sebaiknya perhatikan agar anak terbiasakan dengan pola makan yang sehat sejak dini. Hindari makanan jajanan dari luar. Ini sangat mempengaruhi dengan kebiasaan makan anak. Karena makanan di luar itu kita nggak tahu nih pengolahannya seperti apa, micin yang diberikan sebanyak apa. Jadi boleh kita lebih perhatikan untuk makanan-makanan dari luar karena kita nggak tahu kebersihannya terjamin apa enggak gitu. Apalagi anak kecil itu pencernaannya masih sensitif banget. Lalu selanjutnya kenalkan dengan berbagai macam makanan sehat. Jadi lebih baik untuk kenalin makanan-makanan yang sehat terlebih dahulu. Lalu berikan makanan dalam porsi kecil dan atau sesuai kebutuhan. Oh maaf, kayaknya ada salah ini tadi. Oh. Maaf kakak, kayaknya ada gangguan jaringan tadi nih. Udah bisa lagi ya? Sudah, silahkan. Ya tadi padahal slide kita udah yang terakhir itu. Jadi mungkin lebih ke saya bacakan aja ya yang terakhir. Mungkin lebih ke perhatikan dan biasakan sarapan tadi seperti yang saya bilang juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Perhatikan sesuai kebutuhan anak. Mungkin dari kakak-kakak semua ada yang ingin ditanyakan dari materi yang barusan saya sampaikan kakak-kakak semua? Ya, baik. Masih ada yang mau ditanyakan dari kakak-kakak pengasuhnya? Tapi soalnya tadi kayaknya udah banyak juga informasinya karena tadi udah sambil cerita terkena bicara langsung diskusi ya. Jadi lumayan banyak udah langsung komunikatif banget nih kayaknya, banyak pertanyaan tapi langsung
buru-buru langsung ditanyain aja. Mungkin ada yang masih mau ditanyain lagi, masih ada yang belum jelas mungkin kakak-kakak pengasuh? Enggak. Ya, iya kayaknya Bu Septina karena tadi udah pas lagi sambil Bu Septina bicara tadi juga langsung banyak langsung diskusi, jadi mungkin memang mudah-mudahan insya Allah juga kita udah dapat jawabannya untuk kakak-kakak pengasuh gitu ya. Baik, saya rasa karena ini juga waktunya banyak kegiatan lain dari para pemateri gitu ya. Saya selaku anggota tim PKM pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu EN Husana dan Bu Septina Ningsi atas waktunya yang sudah memberikan begitu banyak pengetahuan untuk kakak-kakak pengasuh di panti asuhan ini. Kiranya ini bisa dapat menjadi masukan buat kakak-kakak semua untuk dalam memperhatikan tumbuh kembang anak-anak yang ada di panti asuhan. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.